dulu yang mendatangi saya ternyata dari intelnya TNI. Oh, Intel TNI. Iya, tetapi sudah baik dengan saya, berkali-kali dia datang ke rumah saya pada saat saya mengumpulkan adik-adik untuk menolak radikalisme di Kota Batu. Beliau juga hadir, rembuk bareng. Nah, dia juga baik, saya datang ya berbicara antara seperti ibu dan anak. Cuman persoalannya Mas, saya memang mengakui bahwa saya salah. Saya menyebutkan institusi itu polisi dan tentara yang sudah mengintimidasi rakyat ini. Gitu loh Mas. Lah dasar saya apa? Ya saya tidak akan terima kalau tahun 98 akan terulang kembali karena saya sudah pernah digepuki tentara, gepuki polisi. Cukuplah, cukup gitu loh. Jangan kondisi reformasi itu melahirkan KPK lah, melahirkan MK lah. Tetapi semua itu kok menjadi dibegitukan gitu loh. Ini yang saya seorang nenek dari desa yang nggak ngerti Jakarta ya Mas, tetapi saya mengikuti selalu perkembangan politik di Indonesia. Saya nggak terima gitu. Jangan aparat itu dibuat untuk mengintimidasi. Nah, sing diintimidasi Bu Sinta ndak apa-apa, tapi kalau warga yang lain lewat kepala desa lah, lewat polisi lah, lewat tentara, mau jadi apa negara ini nanti? Gitu loh. Iya, iya. Bu Sinta punya dasar berarti ya, punya alasan kenapa kemudian berorasi demikian, bahkan kalau tidak salah sempat mengambil diksi musuh begitu ya. Iya betul, Mas. Betul ya. Nah, Betul, ini karena pengalaman saya masa lalu melihatnya ya. itu gini, mohon maaf, saya melihatnya begini Mas. Itu kepala desa ngapain sih dikumpulkan? Nah, satu. Itu Aiman nih di Jakarta itu kenapa itu sampai tengah malam dipanggil ke polisian dan sebagainya? Apa dikira saya buta informasi ya? Ya enggak lah, itu loh. Dan yang menyakitkan lagi, kemarin saya di Untak itu ketemu sama Mas Butet. Memang betul-betul dia disuruh menandatangani, enggak boleh bicara politik. Lah ini gimana ini? Seorang budayawan tidak boleh berbicara politik dan harus bertanda tangan. Yang nyuruh siapa? Ya polisi lah. Itu. Apakah ini Jangan Mas, jangan seperti tahun 98 terulang kembali. Jangan, sudah cukup sudah. baik, apa ini Tolonglah, serupa tolong Bu Pak dengan yang di tahun Jokowi, 98? tolong. Jangan merintahkan yang ndak-ndak. Itu loh Mas. Iya Bu. Bu Sinta, apakah ini memang serupa dengan yang tahun 98 begitu? Serupa persis dalam artian mulai dari ada intimidasi-intimidasi kemudian akhirnya berujung kepada ramai begitu ya. Nah kalau 98 itu vulgar Mas. Vulgar saya diambil dibawa ke Kodim lah, dibawa ke Polres. Kalau ini belum lah, harapan saya jangan. Jangan sampai ya. Iya, makanya oknum polisi, oknum tentara misalnya dapat perintah, kalau itu tidak menyejukkan masyarakat ya jangan dilakukan karena tupoksinya kan melindungi rakyat. Itu loh. Baik. Sedih Mas saya, jangan sampai 98 itu terulang lagi. Cukup lah. Saya dulu di Promek Mas. Jadi ngalami digepuki tentara, gepuki polisi itu ngalamin saya. Nah untuk itu saya enggak rela kalau anak-anak sekarang, anak cucu saya diperlakukan kayak begitu tuh enggak rela saya. Baik. Tuh. Ya baik, saya ke Mbak Louis. Mbak Louis, apa tanggapan Anda sebagai pendukung Ganjar ini? Kemudian Anda melihat bagaimana seniman, orang yang kemudian juga bahkan aktif ya, aktivis juga tahun 98 dulu, ini kemudian masih saja mengalami hal yang seperti ini. Izin Mas David, tentunya saya ini mungkin masih bayi banget di dalam dunia seniman dan tentunya dalam membahas kebebasan berpendapat ini. Tapi dari dulu dan kebetulan saya memiliki latar belakang sekolah hukum ya, saya selalu memegang teguh undang-undang yang sebenarnya sudah dilegitimasi dan seharusnya setiap
masyarakat, aparat itu harus comply ke undang-undang tersebut. Makanya kalau misalnya ada tindakan-tindakan seperti persoalan represi ini, itu sangat problematik. Pertama karena hak kita untuk memiliki kebebasan dalam berpendapat sudah ditentukan dalam pasal 19 dari Konvenen Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 3. Nah, sayang sekali kita ini sudah berada di pemerintahan yang demokratis, tapi yang mengisi pemerintahan demokratis itu menurut saya masih belum terbiasa dengan kritik, dan saat sekarang mungkin pola-pola otoritarian ya yang masih diterapkan. Ya, artinya saat sekarang mungkin ditujukan bahwa pejabat publik ini atau oknum tersebut belum terbiasa dengan kebebasan berekspresi. Begitu sih Mas David kalau Baik, menurut saya. kalau yang kita tahu kan memang ada Mas Aiman, tapi terakhir ini adalah Mas Butet ya. Mas Butet ketika dia sedang akan memulai pertunjukannya, terus kemudian harus menandatangani surat tersebut. Nah, kalau dari sisi musik, apakah kemudian ada kurang lebih pemberitahuan jangan sampai mengisi lagu-lagu atau membuat lagu-lagu yang kemudian mengkritisi begitu? Anda kan produser musik ya, konteksnya. Iya, saat sekarang belum ada sih Mas, yang saya dengar langsung first hand itu belum ada. Tapi mungkin yang menekan itu bukan dari sananya, mungkin lewat maaf kalau bisa saya sebutkan skena-skena tertentu gitu. Jangan ya, hindari, imbauannya seperti itu gitu. Jangan ya, hindari yang seperti ini. Hindari. Kata-kata Iya. yang kemudian memprovokasi begitu ya. Iya, ini dari teman-teman ya Mas ya, bukan direct langsung dari oknum-oknum tertentu itu ya. Gitu. Oh, oke. Untuk menghindari akhirnya harus didatangi begitu ya. Iya. Baik, tapi sejauh ini apakah Anda dari Ekstrava Ganjar juga pernah mungkin kedatangan pihak aparat gitu untuk ada penyampaian sosialisasi mengenai misalnya seperti untuk menjaga perdamaian atau tidak memprovokasi dalam pesan-pesan yang dilakukan gitu? Saat sekarang sih nggak ada ya Mas, karena Ekstrava Ganjar ini fungsinya sebagai wadah bagi para budayawan dan seniman saja. Fokusnya ke situ. Bagaimana kita mengumpulkan ide-ide dan menyampaikan aspirasi dari para seniman dan dalam industri budaya itu seperti apa gitu. Jadi nggak ada sih, belum ada sampai sekarang. Baik, Bu Sinta, saya lihat begini Bu ya. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir saya rasa sih untuk berekspresi atau menyampaikan sesuatu, berorasi, rasa-rasanya nih kalau yang saya lihat-lihat nggak ada halangan. Tapi belakangan-belakangan ini jelang pemilu justru malah itu terjadi yang ditakutkan akan terjadi seperti tahun 98. Menurut Anda ada apa? Lah tahun politik kok Mas, ya mesti ae ta kok. Kalau kemarin-kemarin ya enggak ada apa-apa. Nah sekarang kan mendekati pemilu ya mesti. Iya, persaingannya kan ketat gitu loh. Bagaimana membedakan antara untuk menjaga, saya sendiri melihatnya Bu Mas, Sinta? undang-undang lewat MK ya wis dibegitukan. Nah sekarang KPK ya begitu kan, padahal itu lembaga-lembaga itu kan hasil daripada reformasi yang berdarah-darah loh. Itu loh Mas, Iya, Gak terima nenek itu begitu. Jangan nanti anak cucu saya ke depan, anak cucunya semua lah, ndak hanya saya. Tinggal di Nusantara ini kan kalau begini caranya kan ndak benar. Itu aja Mas. Baik, Saya baik. ingin Nusantara Indonesia ini ke depan ndak sakarepe dhewe gitu loh Mas. Iya. Demi anaknya terus ngubah undang-undang lah ini kan ya. Aduh. Baik Udah Bu itu aja, Sinta, Mas. Nggih. kami menangkap pesan Anda juga dan terima Nggih, kasih sudah nggih. berbagi bersama kami.